Ya, kita mulai aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di semester berapa ini? Semester 7 ya, kalian ya? Iya, Pak. Wah, Dewi. Gimana Dewi kabarnya, Dewi? Alhamdulillah saya, Pak. Nah, ini nanti jangan ngilang lagi ya. Ya, Pak. Ya. Sebenarnya masih kok nggak pernah ketemu Pak Edi di kampus kok, Pak. Ya. Jangan ngilang lagi ini nanti ya, kita ketemu di online ini ya. Baik, termasuk ini juga Krisnawan ya. Selamat datang Krisnawan. Ya Pak, bentar, tak cari posisi dulu. Oke. Baik ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya satu kompetensi pokok juga dalam struktur kompetensi kurikulum DKV ya. Jadi kalian akan melakukan satu proses pembelajaran, termasuk di dalamnya itu ada pengalaman akademis, baik yang bersifat teoretikal, ya nanti kita akan membahas konsep-konsep advertising, serta pengelolaannya. Dalam konteks ini adalah bagaimana periklanan dalam hubungannya dengan suatu sistem manajemen, suatu sistem pengelolaan. Karena periklanan ini dalam persepsi umum tidak hanya sekedar media iklan. Yang dilihat oleh umum kan medianya, ya kan? Yang lihat iklan itu adalah bentuk medianya. Tapi dibalik dari proses ataupun behind the media, ya, itu ada proses kreatifnya, ada proses perancangannya, ada proses pengelolaannya, bahkan ada proses perencanaannya, ataupun nanti juga ada proses evaluasinya daripada program iklan tersebut. Walaupun tentu ini bidang periklanan tidak hanya melibatkan para sarjana desain saja, karena disiplin ilmu tentang periklanan ini sebenarnya gabungan dari 3 bidang studi, yaitu bidang studi komunikasi, ya, kemudian bidang studi ekonomi, karena ini menyangkut komunikasi pemasaran, ya. Yang ketiganya adalah tentu karena di situ dibutuhkan media, maka produksi media. Nah, ini bidang desain. Ini akan masuk di dalam bagian dari periklanan, manajemen periklanan. Nah, tentu wilayah kita tidak akan, karena cakupan dari advertising ini adalah luas, ya. Tentu kita akan masuk yang konteksnya relevan dengan bidang kita. Kontribusi dari seorang sarjana desain, ya, kontribusi kalian nanti kalau mungkin kalian bergabung ke dalam sebuah perusahaan periklanan, ataupun kalian akan membuka suatu jasa periklanan, ataupun kalian akan menjadi peneliti periklanan. Nah, jadi cakupannya kan sangat luas ini. Ya, di mana kalian bisa tergabung dalam suatu tim periklanan yang mengelola tim manajemen periklanan dalam sebuah advertising agency, biro advertising, biro periklanan, atau perusahaan yang menawarkan jasa periklanan, ataupun kalian akan membentuk sendiri biro-biro iklan dalam skala yang lebih kecil, misalnya. Nah, kalau yang tadi itu adalah perusahaan besar, ya, ini adalah sebuah perusahaan skala untuk yang melayani jasa-jasa periklanan pada masyarakat.
ataupun kalian akan menjadi seorang peneliti tentang iklan. Nah, ini tentu dibutuhkan pemahaman bagaimana manajemen periklanan itu sendiri. Ya. Yang perspektifnya tadi Pak Edi kemukakan, ada tiga aspek yang nanti konsep-konsep teoritiknya, ya, itu ya dalam konteks bidang ilmu ekonomi, karena ini terkait dengan manajemen pemasaran, yang ada kaitannya, sehingga kalian juga akan perlu memahami dalam konteks-konteks manajemen pemasaran itu yang terkait dengan periklanan seperti apa. Nah, sehingga kalian akan harus sebagai seorang calon sarjana, ya, atau nanti kalian menjadi sarjana desain itu, kalian akan dibekali seperangkat pengetahuan tentang teori-teori terkait dengan periklanan, atau tadi Pak Edi dalam konteks ini manajemen pemasaran seperti apa, karena bidang ilmu itu menjadi bagian dari periklanan, yang menyusun periklanan itu sendiri. Kemudian yang keduanya adalah teori-teori tentang komunikasi, ya, bahwa karena ini suatu kegiatan komunikasi, kegiatan menyampaikan pesan penjualan, berarti ada konsep dan teori-teori berkenaan dengan komunikasi, ya, karena ini adalah menyampaikan pesan-pesan penjualan kepada audiens, kepada khalayak ramai. Maka memahami ilmu komunikasi yang terkait periklanan ini menjadi penting supaya kalian tahu mekanisme tersampainya pesan itu kepada audiens, bahkan kepada konsumen potensial. Gitu ya. Jadi sehingga kalian bisa merancang suatu strategi komunikasi nantinya. Ya, tentu sebagai seorang sarjana desain, perancangan strategi komunikasi ini menjadi kemampuan kalian, ya, berbeda dengan mungkin kalau D3 adalah strategi kreatifnya. Strategi kreatifnya. Kalian lebih dari sekedar strategi kreatif. Tidak hanya menciptakan ini, tapi terkait dengan tadi tujuan-tujuan kampanye, komunikasi, penjualan, suatu produk, suatu jasa, atau suatu ide-ide itu dikampanyekan. Ataupun ide-ide, gagasan-gagasan produk, jasa, bahkan personal, menawarkan diri. Pejabat publik dengan era demokrasi itu kan harus menawarkan dirinya, mengiklankan dirinya untuk dikenal publik agar elektabilitasnya, daya pilihnya itu meningkat. Nah, ini kalau tidak dipromosikan, tidak diiklankan, tidak dikampanyekan melalui komunikasi pemasaran, maka ini akan mempengaruhi tingkat elektabilitasnya. Ya. Sehingga jasa periklanan ini mencakup 3 aspek tadi. Untuk mempromosikan, menawarkan, memperkenalkan, ya, jasa, produk, ataupun ide, gagasan, bahkan personal. Nah, personal branding tadi menciptakan, misalnya, bahkan kalau pejabat-pejabat pilkada di tingkat daerah kan kadangkala juga ada tokoh-tokoh yang baru yang mungkin track record-nya belum dikenal. Nah, ini elektabilitasnya rendah, masyarakat tidak kenal, nah ini maka perlu dikampanyekan. Ya. Aspek komunikasi. Nah, banyak teori-teori komunikasi nanti kalian juga akan belajar. Kemudian yang ketiga adalah tentu
strategi kreatif, konsep-konsep kreatif. Nanti dalam baik itu terkait dengan visualisasi daripada medianya sendiri, produk media iklan itu tadi. Ataupun juga terkait dengan konten, message yang dibawa. Nah, contohnya misalnya menciptakan slogan, tagline, itu kan berarti ada naskah iklan. Nah, bagaimana strategi merancang suatu naskah iklan? Copywriting. Ya, nanti ada bab tersendiri itu. Kita akan pelajari itu juga. Baik dalam kerangka teoritik ataupun dalam kerangka penugasan praksis prakteknya. Kita akan membuat naskah iklan yang efektif seperti apa. Ya, hari ini Pak Edi berikan satu overview, gambaran umumnya. Apa yang akan kita pelajari? Ya. Jadi ternyata kita nanti akan mendiskusikan. Nah, ini sarjana itu ya kita diskusi, harus banyak diskusi. Kalian bukan anak SD. Di mana anak SD ini ibaratnya didulang. Tapi kalian lebih banyak mengeksplorasi, menjelajahi dunia ilmu. Kita bersama-sama menjelajahi. Bahkan nanti juga Pak Edi di akhir semester, karena sebenarnya ada riset tentang periklanan. Ya, ini bisa dikembangkan menjadi skripsi juga kalau nanti kalian tertarik tentang materi periklanan ini semester 7 ya. Semester 7, nanti semester 8 kalian sudah mulai skripsi. Nah, barangkali dari lewat kompetensi pokok tentang periklanan, karena sebelumnya kalian telah mempelajari tentang periklanan 1, tentang media-media cetak 2 dimensi, periklanan, lebih fokus pada kreatif, ya. Periklanan 2, 3 dimensi. Nah, ini yang ketiga ini jadi 1, 2, 3 ini merupakan mata kuliah yang berurutan yang mengakumulasi pengetahuan dan praktek tentang periklanan ini, ya di mata kuliah terakhir ini, manajemen periklanan ini, meramu dan melengkapi dengan aspek-aspek konseptual dan teoritikal. Teori. Maka, jadi nanti kalian tidak popi, no? Nanti Pak Edi kasih untuk mereview materi bahasa Inggris juga. Jadi supaya terbiasa, karena banyak referensi-referensi tentang periklanan dan penelitian tentang periklanan ini, tentu literaturnya dalam bahasa Inggris. Tapi berbahagialah kalian di era komunikasi ini, di mana kalian bisa tanya kepada mbah kalian. Siapa? Siapa Dit? Siapa Rizky? Kalau bahasa Inggris, kita punya simbah yang bisa dijadikan rujukan. Jadikan mana? Mbah Google Translate. Ya. Walaupun tentu maknanya tidak akan bisa cukup difahami melalui Google Translate. Ya, perlu referensi-referensi penunjang, baik dari penelitian luar negeri ataupun dalam negeri, supaya bisa memahami. Ya. Ya. Nah, jadi nanti kita tidak hanya belajar tentang teori-teori, konsep-konsep, strategi-strategi terkait dengan periklanan. Tapi juga tentu mengimplementasikannya, baik di dalam kepentingan riset, penelitian untuk pengembangan desain, ataupun juga analisa-analisa tentang periklanan, ya, apakah medianya, apakah kreatifnya, apakah tujuannya. Dan ini perlu diriset juga seberapa efektif iklan tersebut. Ya. Jadi nanti tentu tidak mungkin semuanya akan dipelajari dalam 1 semester, tapi paling tidak Pak Edi akan melengkapi untuk memperkenalkan lebih
sebelum ya dunia manajemen periklanan itu seperti apa, ya karena ini luas dan itu Pak Edi dulu pernah mengajar di Diplomatika Advertising di Universitas 11 Maret. Bersama dengan tim yang dari berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Nah, di situ D3-nya saja ada D3 periklanan sendiri. Ataupun di Fakultas Ekonomi, Fakultas Komunikasi di UI ataupun di lain tempat perguruan tinggi lain itu ada bidang studi tadi advertising periklanan. Nah, tapi kita akan mencoba yang relevansinya dengan desain komunikasi visual ataupun yang terkait dengan peran daripada kalian nanti di dalam dunia advertising, ya. Baik tadi ya, selaku perancang ataupun selaku peneliti. Maka kegiatan kita juga akan merancang. Nah, karena kegiatan itu dibutuhkan juga diskusi, kerja kelompok, nanti tentu di sini ada kerja-kerja teamwork. Ya. Jadi di samping kerja individual juga ada kerja teamwork. Karena dunia advertising ini nanti itu akan melibatkan banyak pihak, ya, membutuhkan brainstorming, membutuhkan curah gagasan terhadap ide-ide kreatif ataupun perancangan strategi periklanan. Maka nanti kalian harus membiasakan diri kerja kelompok, ya. Nah itu nanti akan dibaca. Nah bahkan ini nanti setelah kita sedikit membahas bagian pertama tentang pengertian advertising dan tujuannya seperti apa, ya, itu nanti sudah kita bentuk kelompok untuk tugas yang pertama yang minggu depan tanggal 17 tanggal merah kita libur, ya, sehingga nanti tanggal 24 itu tugas pertama ini dipresentasi. Nah tentu untuk melengkapi itu, ya, jadi Pak Edi ya berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nanti media ajarnya ada di Classroom, baik itu Pak Edi siapkan PowerPoint, modul ataupun juga video pengajaran. Ini sudah menjadi tuntutan dari lembaga, terutama untuk mengembangkan mata kuliah manajemen periklanan ini supaya lebih berbobot. Ya. Ini ditugaskan oleh lembaga untuk melengkapi dengan nanti tadi. Nah, kepentingan Pak Edi juga, Pak Edi sebagai dosen dan peneliti tentang periklanan ini akan nanti hasil akhirnya tentu syukur ada yang bisa menjadi riset tentang periklanan. Riset yang melibatkan mahasiswa. Ya. Nah, nanti kelompoknya kalau untuk kelompoknya 2 orang. Tapi untuk tugas yang lain mungkin bisa 3 orang. Untuk yang perancangan, ya. Baik, supaya lebih interaktif, ya. Nah, sekarang Pak Edi akan tanya dulu. Coba jelaskan menurut kalian. Sebenarnya pengertian periklanan itu seperti apa sih? Nah, siapa? Yo, coba menurut kalian sebelum Pak Edi menjelaskan. Oke, ada perwakilan laki-laki sama perwakilan perempuan. Yo, siapa? Tidak ditunjuk. Ya sudah. Andit, perwakilan laki-lakinya. Ya, Pak. Perwakilan perempuannya, oke. Aulia. Ini gantian. Oke. Silakan. Menurut kalian seperti apa? Aulia, Andit. Silakan. Periklanan suatu
ilmu atau proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu digunakan dalam perusahaan untuk mempromosikan produknya. Oke. Aulia, silakan. Dia ada ujian lisan dan ada ujian multiple choice. Si akad sekarang sudah ada tes multiple choice. Soalnya tidak sama, nanti Pak dibikin bank soal, keluar masing-masing beda. Ujian hidup. Oke, Aulia, silakan. Halo, Aulia. Gimana, Aulia? Halo? Wah, gimana ini? Ya sudah, Dewi. Nanti Aulia kalau sudah muncul, biar Dewi dulu. Gimana, Dewi? Halo, Dewi. Iya, Pak. Nah, menurut kamu gimana, Dewi? Apa itu periklanan? Supaya Pak Edi tahu apa yang kalian pikirkan. Suatu metode pengenalan produk atau jasa dalam suatu lembaga produksi untuk lebih memperkenalkan produknya. Oke. Ya. Baik. Kalau kita apa namanya? Nah, ini Pak Edi jelaskan tentang definisi periklanan. Nanti tentu Pak Edi akan bikinkan media apa namanya modulnya ya, kalian bisa baca. Tapi kalian dengarkan penjelasan Pak Edi. Ya. Kalau kita mengacu pada pengertian periklanan dari the American Marketing Association, asosiasi pemasaran Amerika sana ya, mendefinisikan periklanan itu apa toh? Definition of advertising is a paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or service by an identified sponsor. Nah, untuk belajar bahasa Inggris ini kita semuanya harusnya. Ya. Advertising is a paid form, ya, salah satu bentuk pembayaran dari non-personal. Jadi satu lembaga. Nah, walaupun pengertian ini nanti apakah personal termasuk. Ya. Jadi periklanan itu adalah berbayar dari suatu non-personal, satu lembaga non-personal, bukan perusahaan, bukan perseorangan, ya, satu lembaga yang presentation and promotion of ideas, goods and services, ya. Ya, di mana pembayaran itu untuk apa? Untuk memperkenalkan, ya, mempromosikan tadi 3. Ya, jadi ternyata yang dipromosikan 3 hal: ide, gagasan-gagasan, ya, terkait dengan gagasan-gagasan, barang, goods and services, jasa, barang-barang dan jasa-jasa, dari 3. Nah, bagaimana presentation atau promosi tentang ide-ide? Ya, contohnya kan bisa saja tadi pejabat publik tadi kan dia sebenarnya dia
di dalam untuk menjadi seorang pejabat publik dia harus diketahui kompetensinya. Maka ide-ide apa yang dimiliki oleh seorang pejabat publik tadi itu dipromosikan sehingga untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap calon pejabat publik tadi. Kalau produk ya tawarkan produknya. Kalau jasa ya misalnya ya sedot WC, nah, itu kan jasa. Mau ditempel perusahaan sedot WC mempromosikan jasanya. By an identified sponsor. Nah, jadi oleh sebuah sponsor tertentu, ya. Jadi dia dibiayai oleh sponsor tertentu. Nah nanti bahwa ini kegiatan ekonomi, kegiatan berbayar. Ini yang jadi ini bukan gratisan, maka harus dihitung nilai ekonomisnya. Ekonomis tidak melulu terhadap jumlah uang, ya, tapi juga terkait dengan seberapa dia itu sumber daya yang dibutuhkan itu semurah mungkin. Untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, gitu ya. Karena nanti komunikasi pemasaran ini akan dikonversi dengan meningkatnya jumlah uang juga. Ya, keberhasilannya itu kan tentu akan dihitung juga keberhasilan suksesnya strategi kampanye periklanan ini dengan nilai ekonomisnya. Nah, tentu ini ada tujuan-tujuan yang di dalamnya ingin dicapai di dalam strategi periklanan tadi. Nah, tujuannya adalah, ya, inilah, karena waktunya ya, singkat nanti penjelasan detailnya nanti Pak dituliskan. Apakah tujuan daripada periklanan itu? Banyak variasi atau banyak dari macam tujuan periklanan itu. Di antaranya adalah communicated a message to a selected audience. Mengkomunikasikan pesan kepada target spesifik dari khalayak tertentu yang menjadi target. Pesannya apa? Banyak pesan. Tadi terkait dengan ide, goods, and service. Gagasan, barang, ataupun jasa. Ini dikomunikasikan pesannya kepada ini. Tujuannya, mengkomunikasikan pesan. Tujuan yang kedua, persuade people. Membujuk orang to buy a product or services. Agar dia mau membeli dan mengkonsumsi, memakai jasa yang ditawarkan. Jadi, tidak hanya menyampaikan pesan, tapi bagaimana target audience tadi persuade people agar terbujuk, terpersuasi. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan pembelian, to buy product or services atau layanan jasanya. Yang kedua. Yang ketiga, highlight specific feature. Ya. Memberikan highlight. Ya. Jadi supaya memberikan penekanan, ya, penawaran untuk penekanan terhadap spesifikasi dari fitur-fitur produk ataupun kualitas-kualitas inherent within the product or services.
kualitas-kualitas yang melekat pada produk ini perlu di-highlight, dikasih highlight. Disorot agar orang tahu. Highlight. Banyak produk mie, Indomie, Supermie, Sarimi, masing-masing harus bisa memberikan highlight terhadap fitur produknya agar orang lebih mengenal, lebih percaya. Nah, kenapa saya harus mengkonsumsi Indomie? Apa fitur-fitur yang ditawarkan sehingga saya, misalnya variannya selera Nusantara. Ya. Ada rasa soto mie, ada rasa soto Padang, sotonya soto. Nah, ini Lamongan. Wah, ini highlight feature produk daripada mie. Mie kan sama. Mie yang tradisional rasa ayam bawang, tradisional. Tapi dengan kemampuan riset produk dari Indofood memberikan highlight penekanan terhadap produk itu. Spesifikasinya apa? Rasa selera Nusantara. Sehingga mie-nya tidak biasa. Nah, jadi objektif ya dari tujuan ya tujuan daripada periklanan tadi bagaimana dibiayai secara efektif. Ya, jadi, makanya kemarin ruang guru kan memblok jam acara di televisi, semuanya dipakai oleh dia. Tapi ketahuilah dia berani bayar mahal itu sebenarnya siapa yang bayar? Umi, siapa yang bayar kosnya, biayanya? Iklan ini. Siapa Umi? Halo? Umi? Wah, ini pada mendelik gimana nih? Ditanya nggak jawab ini. Ngilang apa? Ya besok lagi takon videonya takon on nanti. Sekali kalau ditanya dia harus muncul. Aulia. Tadi belum jawab Aulia. Siapa yang bayar iklan ini? Rizky. Yang punya perusahaan yang bayar. Oh. Setuju nggak Arni? Menurut Rizky perusahaan yang bayar. Kalau menurut kamu siapa? Setuju nggak sama jawaban Rizky itu tadi? Arni? Mendelik juga. Mendelik. Sembunyi juga. Mana Arni? Halo? Ini trio wak-wak ini, Arni, Umi, Silvi. Gimana nih? Sopo sing bayar? Cost efektifnya. Ini sopo sing bayar? Sponsor bukan, Mbak? Sponsor. Ya, tadi dikatakan dalam pengertiannya kan identified sponsor. By unidentified sponsor. Oleh sponsor yang teridentifikasi. Perusahaannya itu tadi. Tapi sebenarnya yang bayar itu ya kita-kita ini konsumen. Karena cost itu kan menjadi bagian dari produksi. Nah, jadi jangan kira ya mungkin ditalangi sama sponsor tadi. Akhirnya itu akan dibayar oleh para konsumen itu sendiri. Jadi harga Supermie itu termasuk di dalamnya adalah biaya iklan itu diperhitungkan di sana. Nah, makanya Bukalapak, Shopee itu berani ya berikan diskon, berikan ini kan diskon besar-besaran. Sebenarnya itu kan strategi nanti akhirnya memacu pembelian. Bahkan suatu strategi, misalnya matahari dulu ya. Nah, matahari entah ini masih ada enggak ini? Matahari itu ya.
diskon gede-gedean 70%. Ramayannya juga kadang-kala begitu. Harganya sudah dinaikkan dulu. Ya. Nah, itu biaya iklannya ya kita yang bayar. Konsumen sebenarnya. Ya. Jadi konsumen nanti yang membayar. Walaupun dibayar dulu oleh perusahaan sponsornya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi bukan buang uang, tidak. Wah, iklan dong, buang-buang, enggak. Ya, kecuali salah strategi. Nah, ini jadi persoalan. Kalau salah strategi, akhirnya biaya iklannya besar, orang laku, ya, bubruk. Tidak ada yang bayar. Ya. Baik. Ya, jadi tadi Pak Edi telah menceritakan tentang sedikit ya nanti Pak Edi tulislah supaya kalian paham memahami itu ya, ada modulnya ya, nanti Pak Edi siapkan modulnya ya, ini ada 2 minggu kalian juga baca literatur termasuk Pak Edi akan siapkan. Ini nanti Pak Edi langsung berikan tugasnya apa? Menganalisa. Nah, ya. Jadi tugas kamu apa nanti untuk pada tanggal 24 kamu presentasikan untuk memahami tadi konsepsi tadi itu, tidak hanya dengan mendengarkan penjelasan teorinya, tapi coba dianalisa dari praktek periklanannya itu di mana itu. Nah, misalnya tadi, communicated promotion of any goods or services by an identified sponsorship. Ya. Untuk mempromosikan barang ini kepada siapa tadi? Ya, tujuannya kan communicated a message to a selected audience, target audience. Maka kalian yang pertama kalian cari iklan, ya, apakah iklan video ataupun iklan cetak, terserah. Ya. Lalu setelah kalian menemukan iklan cetak atau iklan video tadi, oke lah, dua-duanya lah. Kalian cari 2 itu produk sejenis. Iklannya yang di iklan televisi, itu cari misalnya Indomie, iklan televisinya ini, iklan cetaknya ini. Nah, 2. Ya. Jadi pertama tugas kalian adalah mencari iklan yang akan kalian jadikan bahan kajian, baik video ataupun cetak. Kemudian yang kedua, iklan tadi dianalisa. Tugasnya kelompok 2 orang, nanti Pak Edi tentukan. Apa analisanya? 1, ya ini dicatat ya, atau nanti dilihat videonya. 1, jelaskan siapa target audiensnya. Target audiensnya siapa dari iklan itu tadi. Nah, tentu tidak hanya menunjukkan siapa dia, tapi termasuk penjelasannya. Kenapa dia menjadi target? Di keterangan. Jadi ada analisisnya, ada keterangan. Ya. Kemudian yang kedua, how its advertisement try to persuade people to buy the product or service. Ya, bagaimana caranya pengiklan itu mempersuasi, membujuk orang untuk membeli produknya. Kemudian yang ketiga, identifikasi fitur-fitur produknya. Dari spesifik fitur, kualitas of product or services. Ya, kualitas dari produknya itu apa? Jelaskan di situ. Nah, tentu kalian jelaskan kenapa itu ditelangkan dan hubungkan dengan iklannya itu tadi. Di mana di dalam iklan itu bisa memberikan penjelasan tentang fitur-fiturnya tadi. Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian ya tadi ya. Yang fitur gimana, Pak? Belum paham yang fitur. Fitur produk